Perangkap maut untuk tunangan, bagian 27. Randy tersenyum puas setelah dia ditelepon oleh Sylvie yang mengatakan jika pertemuan transaksi pembelian dilakukan di kantor Pak Bagas. Randy pun bergerak cepat untuk menyiapkan segala keperluan dalam pertemuan dengan Pak Bagas. Kalian semua datanglah besok jam 10 ke kantor Pak Bagas. Pastikan semuanya aman. Dan jangan sampai Pak Bagas maupun Sylvie mengetahui tentang rencana kita ini. Randy langsung menghubungi komplotannya untuk bersiap-siap dengan aksi mereka. Siap bos, kami berangkat dari Semarang sekarang juga. Semua surat-surat dan dokumen lainnya juga sudah kami siapkan sebagai senjata kita besok, jawab rekan Randy di ujung telepon. Baiklah, kalian semua hati-hati. Aku yakin rencana kita pasti akan berhasil. Randy kemudian menutup teleponnya. Raut kegembiraan tergambar jelas di wajahnya. Dia benar-benar tidak menyangka jika prosesnya bisa secepat ini. Sylvie dan juga Pak Bagas ternyata percaya penuh kepada dirinya sebagai perantara mewakili pemilik hotel yang ada di Semarang. Randy tersenyum membayangkan betapa besar keuntungan yang dia peroleh jika transaksi itu besok jadi dilaksanakan. Dan yang lebih menggembirakan lagi, dia akan segera melihat kehancuran sedikit demi sedikit perusahaan Pak Bagas. Seperti kesepakatan sebelumnya, jika transaksi pembelian hotel tersebut akan dilaksanakan di kantor Pak Bagas. Semua orang yang akan terlibat dalam transaksi tersebut sedang perjalanan menuju ke tempat mereka berkumpul nantinya. Sylvie lebih dulu sampai ke kantor ayahnya, disusul oleh Aldo yang baru saja masuk ke ruang kerja Pak Bagas. Bagaimana dengan Randy? Apa kamu sudah menghubunginya dan memintanya untuk datang ke kantor Papa? Tanya Pak Bagas kepada Sylvie ketika putrinya itu baru saja sampai ke ruang kerjanya. Sudah Pak, mungkin sekarang dia dan juga teman-temannya sedang jalan ke sini, jawab Sylvie dengan datar. Dia terlihat cemas karena dia benar-benar takut jika dugaan Aldo benar-benar terjadi. Meskipun hati kecilnya menampik tuduhan Aldo terhadap Randy, tapi Sylvie juga tidak mungkin mengabaikan apa yang disampaikan Aldo beberapa hari lalu kepada papanya. Karena dia tahu Aldo tidak mungkin berbohong dan mengada-ada atas dugaannya tersebut. Sementara Aldo juga yakin jika apa yang didengarnya waktu itu sama sekali tidak salah. Bagaimanapun juga, Aldo tidak ingin jika sampai Pak Bagas ataupun Sylvie kena tipu oleh Randy, yang merupakan calon suami Sylvie dan juga calon menantu Pak Bagas. Kita tinggal tunggu saja kedatangan mereka. Bersikaplah biasa saja, seolah-olah kita memang benar-benar serius akan melakukan transaksi hari ini, pinta Pak Bagas kepada Sylvie. Dia tahu jika putrinya masih belum sepenuhnya percaya kalau calon suaminya itu berencana jahat pada keluarganya. Sylvie menganggukkan kepalanya. Dia tetap harus menahan dirinya agar Randy tidak curiga bahwa mereka semua sudah tahu mengenai rencana Randy beserta komplotannya. Sylvie yakin kalau papanya sudah menyiapkan segala kemungkinan apapun yang akan terjadi nanti berkaitan dengan transaksi hari ini. Semua dokumen sudah kamu siapkan kan Aldo?
Tanya Pak Bagas kepada asisten pribadinya. Sudah siap, Pak? Jawab Aldo sambil menunjuk dokumen yang menumpuk di atas meja. Aldo sendiri sebenarnya juga tidak ingin jika sampai masalah ini merusak hubungan Sylvie dan juga Randy. Tapi Aldo juga tidak mungkin diam saja membiarkan siapapun berniat jahat kepada Sylvie serta Pak Bagas. Karena mereka berdua adalah orang yang sudah banyak membantu Aldo dan juga memberikan pekerjaan yang layak untuknya. Kamu baik-baik saja, Nak? Pak Bagus menghampiri Sylvie yang dari tadi hanya duduk terdiam. Pak Bagas terlihat cemas melihat Sylvie yang murung. Untuk itulah dia segera berdiri, lalu berjalan menghampiri putrinya yang sedang duduk di sofa yang ada di ruang kerjanya. Lalu Pak Bagas duduk di samping Sylvie untuk memberikan dukungan. Aku hanya sedang berpikir, Pak. Aku berharap kesepakatan ini benar-benar berlangsung tanpa terjadi penipuan. Dengan begitu, hubunganku sama Mas Randy tetap berjalan baik-baik saja. Semoga saja dugaan Mas Aldo mengenai rencana jahat Mas Randy dan juga komplotannya itu tidak benar dan hanya kekeliruan saja. Diri Sylvie sambil melihat ke arah papanya yang duduk di sampingnya. Harapan papa juga demikian. Kalau kesepakatan ini benar-benar murni tanpa adanya penipuan. Bagaimanapun juga, Randy itu adalah calon menantu papa. Dan dia pun putra dari teman sekaligus rekan bisnis papa. Pak Bagas pun berharap yang sama seperti Sylvie. Sebenarnya pengakuan Aldo mengenai rencana jahat Randy tidak terlalu berpengaruh besar pada keuangan perusahaan Pak Bagas. Kalaupun dia tertipu atau dibohongi dan juga mengalami kerugian, jumlahnya tidak terlalu besar bagi Pak Bagas. Hanya saja Pak Bagas menjaga nama baiknya dari rekan-rekan bisnis lainnya, sehingga kesalahan ini tetap harus diungkap agar dia dipercaya oleh rekan-rekan bisnis yang selama ini ikut mempercayakan sahamnya di perusahaan Pak Bagas. Papa melakukan semua ini bukan semata karena tidak ingin mengalami kerugian secara materi, tapi ini demi nama baik dan juga kepercayaannya selama ini diberikan oleh rekan-rekan bisnis Papa, ucap Pak Bagas. Lagi pula, dari yang namanya bisnis, kita pasti akan mengalami kerugian, tidak hanya mendapatkan keuntungan terus. Tapi sekali lagi, Papa harap kamu tidak salah paham kenapa Papa harus mengambil tindakan ini. Pak Bagas memberikan penjelasan kepada Sylvie mengenai rencananya tersebut. Jika semua dilakukannya bukan semata karena percaya jika Randy berniat jahat pada mereka. Pak Bagas adalah seorang pebisnis ulung, sehingga jika pun mengalami kerugian hari ini, maka tidak sebanding dengan aset yang dimilikinya. Pak Bagas tentu saja sudah menyiapkan berbagai macam kemungkinan buruk mengenai bisnis yang selama ini dijalaninya. Dia juga sudah mengantisipasi dalam menghadapi berbagai macam hasil dari bisnis tersebut. Sekali lagi, Pak Bagas melakukan ini semata hanya untuk menjaga nama baiknya dan juga kepercayaan dari rekan-rekan bisnis lainnya. Karena jika sampai penipuan ini terjadi, maka orang-orang di luar sana tidak akan bersedia lagi bekerja sama dengan Pak Bagas. Untuk itulah Pak Bagas mengantisipasinya dengan tetap ikut bermain dan melanjutkan rencana transaksi pembelian hotel tersebut. Iya Pak, aku sangat mengerti sekali. Untuk itulah aku tetap berharap yang baik-baik saja. Karena sebagai putri dari seorang pebisnis, aku pun pasti akan melakukan yang sama seperti yang Papa sekarang lakukan. Sylvie berusaha tersenyum
agar Pak Bagas tidak terlalu mencemaskan dirinya. Meskipun sebenarnya Sylvie benar-benar merasa cemas dan dia terus berdoa tiada henti agar kesepakatan ini benar-benar berjalan sesuai dengan keinginannya. Tidak ada yang namanya penipuan serta tindakan jahat dari Randy beserta komplotannya. Karena Sylvie tidak tahu harus menanggapi dengan sikap apa jika dugaan Aldo benar-benar terjadi. Sylvie belum siap untuk menerimanya. Tiba-tiba ponsel Sylvie bergetar. Dia melihat layar sekilas. Ternyata itu adalah panggilan dari Randy. "Halo mas, sudah sampai mana?" Sylvie langsung bertanya tentang posisi Randy. "Sekitar 15 menit lagi, aku dan yang lainnya sampai. Apa semuanya sudah disiapkan?" tanya Randy di seberang sana. "Sudah mas, kami semua sudah siap dan sedang menunggu kedatangan kalian." "Baiklah, nanti begitu sampai, aku dan yang lain langsung menuju ke ruangan Pak Bagas." Randy mengakhiri panggilannya. Sementara Sylvie langsung menghempaskan punggungnya ke sofa. Dia masih belum bisa menghilangkan kecemasan dan kekhawatiran dengan apa yang akan terjadi sebentar lagi